Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Ratna. Belajar matematika bareng yuk! Nah, pada video ini kita akan latihan soal mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang memuat pecahan. Gimana ya soalnya? Gini nih soalnya. Oke, jika X, Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini, maka nilai dari 48XY adalah... Gimana ya caranya? Oke, coba perhatikan. Ini kita punya 1 per X dan 1 per Y nih. Kok bisa gitu sih, Kak? Coba perhatikan. Bentuk ini kan kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 dikali 1 per X. Ditambah dengan 1 per Y. Sama dengan 22. Gitu kan? Nah, untuk yang persamaan 2 sama. Kita ubah menjadi negatif 3 dikali 1 per X. Ditambah 2 dikali 1 per Y sama dengan negatif 12. Gini kan? Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah pertamanya adalah memisalkan variabel untuk 1 per X dan 1 per Y-nya ya. Oke, kakak misalkan dulu. Oke, kakak misalkan di sini. Kakak misalkan 1 per X-nya adalah A. Kemudian untuk 1 per Y-nya adalah B nih. Jadi persamaan 1 kita bisa tuliskan menjadi 2A ditambah B sama dengan 22. Kemudian untuk persamaan keduanya kakak tuliskan sebagai 3. Negatif 3A maksud kakak ditambah dengan 2B sama dengan negatif 12. Wah, kalau sudah seperti ini sudah terlihat ya sistem persamaan linear dua variabelnya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan pendekatan sistem persamaan linear dua variabel. Terus langkah selanjutnya apa, Kak? Langkah selanjutnya adalah kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Berapakah nilai A dan berapakah nilai B yang memenuhinya? Gitu ya. Oke, kakak tuliskan dulu nih. Langkah keduanya adalah mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Oke, kakak tuliskan ulang sistemnya. Di sini 2A ditambah B sama dengan 22. Kemudian di sini negatif 3A ditambah 2B sama dengan negatif 12. Sekarang kita akan mencari nilai dari variabel A dengan mengeliminasi variabel B-nya nih. Coba kita lihat. Koefisien dari variabel B pada persamaan 1 itu 1. Kemudian pada persamaan 2 itu 2. Jadi kakak kalikan dulu persamaan satunya dengan 2 ya. Oke. Oke, di sini kakak kalikan dulu persamaan satunya dengan 2. Kemudian persamaan 2-nya tetap aja kakak kalikan dengan 1 ya artinya. Nah, kita dapatkan gimana nih? 2A dikali 2 itu kan sama dengan 4A. Ditambah dengan 2B sama dengan 22 dikali 2 kan sama dengan 44 ya. Gitu. Kemudian yang keduanya ini persamaan 2 karena dikalikan dengan 1, maka tetap kakak tinggal tuliskan lagi ya. Negatif 3A ditambah dengan 2B sama dengan negatif 12. Oke, karena koefisien dari variabel B-nya sudah sama, kedua persamaan ini kita kurangkan ya. Gitu. Nah, 2B dikurang 2B kan sama dengan 0. Maka tinggal kakak coret saja nih. 4A dikurang negatif 3A. Artinya 4A ditambah dengan 3A. Sama dengan 7A. Sama dengan 44 dikurang negatif 12. Artinya 44 ditambah dengan 12 ya. Kita dapatkan di sini 56. Oke. Kedua ruasnya sama-sama kita bagi 7 nih. Di sini dapat 1, yang di sini dapat 8 ya. Maka nilai A yang kita dapatkan adalah 8. Terus untuk mencari nilai B-nya gimana, Kak? Kita tinggal substitusikan saja nilai A sama dengan 8 ini ke salah satu persamaannya. Bisa persamaan yang ini atau persamaan yang ini nih. Tapi ingat, pilihlah persamaan yang akan mudah dalam melakukan perhitungan ya. Pada kali ini, kakak akan memilih persamaan yang ini nih. Kakak tuliskan dulu. Oke, kakak tuliskan di sini. Oke, untuk mencari nilai B-nya berarti 2A ditambah B sama dengan 22. A-nya kakak gantikan dengan 8 yang sudah kita dapatkan ya. Jadi 2 dikali 8 ditambah B sama dengan 22. Ini kan 2 dikali 8, 16. Ditambah B sama dengan 22. Maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 16 nih. Sehingga pada ruas ini 16-nya kan habis karena dikurangkan dengan dirinya sendiri.
Sehingga dapatnya B yang di sebelah sini. Untuk ruas yang sebelah sini, berarti kan 22 dikurang dengan 16, gitu ya. Kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 6. Wah, kita sudah dapatkan nilai A-nya adalah 8 dan nilai B-nya adalah 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini itu adalah 8,6. Apakah ini jawaban dari soal yang kita miliki ini? Tentu saja bukan ya, karena di sini variabelnya X dan Y, dan yang ditanya adalah 48 XY. Jelas bukan. Jadi langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari ataupun penarikan kesimpulan nih. Penarikan kesimpulannya harus dikembalikan ke pemisalan awal. Baru kita jawab soalnya, gitu ya. Oke. Sini kakak tulis dulu, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Oke, kesimpulan. Oke. Mari kita cari kesimpulannya nih. Karena tadi A-nya sudah dapat 8, itu dan B-nya sama dengan 6, dan kita punya pemisalan apa? Kita lihat. 1 per X sama dengan A, dan 1 per Y sama dengan B kan? Kita cari yuk. Karena A-nya sama dengan 8, maka A-nya ini tadi kan adalah 1 per X ya. Ntar kakak tulis ulang, kita punya pemisalan 1 per X-nya sama dengan A. Maka 1 per X-nya, A-nya kan sama dengan 8 nih. 8 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 1 per 1 per 8. Gitu ya. Jadi ini satunya udah sama dengan 1 nih. Berarti nilai X-nya kita dapatkan adalah 1 per 8. X sama dengan 1 per 8. Gitu. Kemudian untuk B-nya, itu kan tadi kita punya pemisalan 1 per Y-nya sama dengan B. Jadi 1 per Y sama dengan 6 nih. 6 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per 1 per 6. Jadi karena 1 sudah sama dengan 1, maka nilai Y-nya juga harus sama dengan 1 per 6 ya. Wah, kita sudah dapatkan nih, nilai X-nya adalah 1 per 8 dan nilai Y-nya adalah 1 per 6. Tapi karena yang ditanya adalah nilai dari 48 dikali X dikali Y, maka kita hitung aja lagi nih, 48 dikali 1 per 8 dikali dengan 1 per 6, gitu. 48 dikali 1 dikali 1 kan 1, 8 dikali 6, 48. Maka kita akan dapatkan 48-nya bisa 48 dikali dengan 1 per 8. Berapa tuh? Berapa ya? Oke, sama-sama kita bagi dengan 48, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 1. Maka kakak tulis nih, sama dengan 48 dikali X dikali Y sama dengan 1. Wah, kita sudah dapatkan kesimpulan dari soal yang kita miliki. Kakak bacakan lagi ya. Jika X, Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini, maka nilai dari 48 dikali X dikali Y-nya, dengan X-nya tadi kita dapatkan adalah 1 per 8, dan Y-nya adalah kita dapatkan 1 per 6, maka kita dapatkan 48 dikali X dikali Y sama dengan 1. Wah, gimana? Kalian bisa kan? Setelah video ini, kalian uji kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soalnya. Bahagia selalu, ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!